Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh setiap firman-firman yang setiap kali kita dengar. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Wahyu 16 ayat 17 sampai 19. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengeranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat ini saya akan berikan tema penghukuman. Kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menerima penglihatan dari Tuhan lewat malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan sendiri. Rasul Yohanes menerima penglihatan tersebut karena ia berkenan di hadapan Tuhan. Ia menerima penglihatan ini pada bagian ini juga di Pulau Patmos. Di dalam penglihatan Rasul Yohanes pada Wahyu 16 ini, ada 7 malaikat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menumpahkan 7 cawan murka Allah. Jadi peristiwa yang dapat kita lihat yaitu ke-7 cawan murka Allah dicurahkan. Ketika peristiwa yang terjadi, yaitu kita akan membahas di dalam cawan murka yang ke-7 ini, ditumpahkan maka akan disertai dengan bencana-bencana alam yang akan terjadi di muka bumi ini. Di dalam Wahyu 16 ayat 17 sampai 19, di sana ada peristiwa-peristiwa bencana-bencana alam yang terjadi, mulai dari gempa bumi yang paling dahsyat, guntur dan kilat, kota-kota hancur, pulau-pulau tergenang air, gunung-gunung lenyap, dan hujan es raksasa yang menimpa manusia. Lalu kita juga dapat melihat respon yang terjadi ketika hujan es raksasa menimpa manusia. Maka kita dapat melihat manusia-manusia malah menghujat Tuhan Allah. Bukannya minta ampun, bukannya bertobat, bukannya berbalik kepada Tuhan ketika mereka melihat kekuasaan Allah tersebut yang sangat luar biasa, mereka malah menghujat Allah. Satu respon yang tidak baik ketika melihat suatu peristiwa, suatu bencana alam terjadi. Mereka tidak mengenal kehendak Tuhan, maka mereka menghujat Tuhan Allah, yang dimana itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Mereka menghujat Allah karena di dalam diri mereka ada, dalam Wahyu 16, kalau kita mundur di dalam ayat 13 sampai 14, roh-roh jahat yang dimana mengendalikan mereka buat mengumpulkan setiap manusia sampai pada hari peperangan Harmagedon. Peperangan yang sangat besar, peperangan dengan malaikat-malaikat Tuhan dengan roh-roh yang jahat yang berkuasa di bumi ini, yang berkuasa di muka bumi ini. Roh-roh jahat ini mengumpulkan setiap manusia supaya setiap manusia berperang melawan Allah. Dan hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dimana Tuhan ingin supaya setiap manusia berbalik, bertobat, kembali kepada Allah, supaya penghukuman tidak terjadi kepada setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, itulah sebagian yang dapat kita observasi. Di dalam interpretasi, pembahasan kita pada saat ini berbicara tentang penghukuman. Tentunya penghukuman atas orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dimana mereka dikuasai oleh roh-roh jahat, roh-roh yang najis, yang menuntun mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan melakukan yang menentang Tuhan, dan melakukan yang najis-najis tentunya, yang dimana
itu bukan kehendak Allah, yang dimana juga itu membuat mereka berdosa, dan untuk hal itu mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Kalau kita membaca perikop ini, mungkin kita bertanya, mengapa Allah melakukan tindakan seperti ini? Mengapa Allah menghukum setiap manusia-manusia yang diciptakan olehnya? Dan apakah bumi pantas mendapatkan hal ini? Allah melakukan hal ini untuk menyadarkan setiap manusia yang masih hidup di dalam roh-roh duniawi. Karena dunia sudah begitu dikuasai oleh dosa sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi menghargai kekudusan Tuhan Allah, tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta setiap yang ada, setiap manusia. Mereka lebih memilih untuk menghujat nama Allah dan menolak untuk bertobat. Jadi cawan murka Allah ini adalah bentuk dari keadilan Allah bagi bumi ini. Tindakan Allah ini memiliki maksud bagi kita semua, agar supaya kita semua, bahkan bumi ini, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan Yesus, berbalik, bertobat, dan memuliakan Tuhan Yesus. Namun boro-boro memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, banyak manusia di dalam keberdosaannya malah mencari kepentingan sendiri, malah mencari memuliakan diri sendiri. Bahkan ada yang melakukan berbagai-bagai cara untuk dapat keuntungan sendiri, agar supaya nama dia ditinggikan, nama dia dimuliakan di bumi ini. Dan itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu adalah hal yang sia-sia. Karena setiap kemuliaan, setiap pujian hanya layak Tuhan yang menerimanya, bukan setiap kita manusia. Kita manusia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu Allah menghadirkan keadilan supaya manusia mendapat balasan setimpal dengan tindakan masing-masing terhadap Allah. Renungan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan diciptakan dengan maksud, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Dan dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita seharusnya didasarkan dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Di dalam ayat bacaan kita menyimpulkan bahwa setiap bencana, peristiwa, penghukuman terjadi kepada orang yang tidak mengenal Allah, dan tidak mengenal firman Allah. Jadi kita dapat belajar dari kitab Wahyu ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa pasal ini bukan membuat kita takut terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, bukan membuat kita makin jauh dengan Tuhan, malahan menyadarkan kita untuk mengenal Allah. Yang telah mengenal Allah, biarlah tetap teguh di dalam Tuhan Yesus sampai kesudahan tiba. Ya, kitab Wahyu ini bahkan di pasal 16 ini menyadarkan kita untuk lebih mengenal Tuhan Allah, dan juga yang kita yang telah mengenal Allah untuk lebih dalam lagi mengenal Allah dan mempertahankan untuk tetap mengenal Allah dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa ketika semua penghukuman terjadi, semua orang percaya yang hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan tidak akan mengalami penghukuman, karena orang percaya atau orang benar sudah diangkat oleh Tuhan ke angkasa bersama Yesus ketika penghukuman, ketika cawan-cawan murka Allah dicurahkan di bumi ini. Setiap manusia yang hidup dalam kebenaran sudah diangkat terlebih dahulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kita mengenal Allah lebih lagi, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan, maka kita ketika waktu itu terjadi, cawan murka Allah terjadi, kita sudah diangkat di angkasa bersama dengan Tuhan Yesus. Kita hanya menjadi penonton ketika melihat cawan-cawan dicurahkan. Kita sebagai orang benar yang akan diangkat, kita bersyukur untuk hal itu karena kita hidup di dalam kebenaran. Sebagai aplikasi bagi kehidupan kita, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang kita kenal di dalam setiap kehidupan kita. Dan juga tetap teguh iman kita di dalam Yesus Kristus. Tentunya untuk kita lebih mengenal Tuhan, kita harus menggunakan 4M.
yaitu dengan kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang adalah kebenaran pasti akan menuntun kita di jalan kebenaran sampai Tuhan datang mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Saya yakin dan percaya kita semua orang-orang yang percaya, kita semua orang-orang yang telah mengenal Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita akan memperoleh upah, yaitu bersama-sama dengan Yesus, kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, bekal, kekuatan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali belajar bersama-sama Tuhan tentang penghukuman yang akan datang kelak nanti. Dan kami belajar Tuhan untuk kami lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dari semua yang kami kenal Tuhan. Dan supaya Tuhan kami dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dalam pikiran kami, dalam tingkah laku kami belajar untuk didasarkan oleh untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Menggelang berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama. Dan kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.